Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aldi Nugraha Hermawan dari kelas 12 4 absen 2. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sebuah praktikum yang berjudul analisis korosi pada paku. Tujuan praktikum kali ini yaitu yang pertama, mengetahui proses terjadinya perkaratan paku pada berbagai perlakuan. Yang kedua, mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan paku mengalami korosi. Dan yang ketiga, mengetahui bagaimana cara untuk mencegah terjadinya korosi pada paku. Dasar teori untuk yang mendukung praktikum kali ini yaitu korosi atau perkaratan merupakan reaksi redoks spontan antara logam dengan zat yang ada di sekitarnya dan menghasilkan senyawa yang tidak diinginkan yang biasanya berupa oksida logam atau logam karbonat. Korosi dapat terjadi karena sebagian besar logam dapat dengan mudah teroksidasi dengan melepaskan oksigen di udara dan membentuk oksida logam. Mudah tidaknya suatu logam terkorosi dapat dengan mudah dipahami dari deret volta atau nilai potensial standar dari elektrodenya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya korosi pada logam, yaitu kontak langsung dengan air atau H2O dan oksigen atau O2. Kemudian adanya keberadaan zat pengotor seperti tumbahan minyak BBM, kemudian adanya kontak langsung dengan zat elektrolit seperti larutan garam dan asam cuka, kemudian temperatur. Semakin tinggi suhu, maka semakin cepat pula korosi itu dapat terjadi. Kemudian pH, semakin asam atau semakin kecil pH larutan, maka akan semakin cepat pula korosi itu terjadi. Kemudian metalurgi atau permukaan kasar pada logam, dan yang terakhir keberadaan mikroba juga mempengaruhi terjadinya korosi pada logam. Setelah mengetahui tujuan dan juga dasar teori yang mendukung dari praktikum kali ini, langsung saja kita mulai praktikumnya. Sebelum memulai praktikumnya, akan terlebih dahulu saya sampaikan alat dan bahan yang diperlukan. Pertama ada 7 buah wadah plastik atau gelas plastik, kemudian 7 buah paku, kemudian ada gunting, ada plastik wrap atau kalian bisa menggunakan plastik dengan karet, lalu ada label untuk memberi nama pada masing-masing wadah tadi, kemudian ada air biasa, air panas, ada larutan sabun cair, larutan garam, dan juga ada larutan asam cuka. Oke, langsung aja kita mulai praktikumnya. Yang pertama, kita harus memberi nama pada setiap wadah yang digunakan supaya tidak tertukar. Oke, sini yang pertama kita beri dengan huruf A, label ini yang nantinya akan diisi dengan air biasa. Ya, kemudian yang wadah kedua kita beri dengan label B yang nantinya akan kita isi menggunakan air panas. Kemudian untuk yang ketiga kita beri dengan huruf C yang nantinya akan kita beri dengan larutan asam cuka. Kemudian yang keempat kita beri dengan label D yang nantinya akan kita beri larutan garam. Kemudian
Selanjutnya yang kelima, kita beri dengan label huruf E yang akan kita beri larutan sabun cair. Kemudian pada yang keenam kita beri label huruf F yang nantinya tidak akan kita isi dengan apa-apa, jadi dibiarkan kosong. Dan pada yang terakhir yang ketujuh kita beri dengan label huruf G. Di sini juga sama, tidak diberi apa-apa, kosong, tetapi nanti akan ditutup oleh plastik nanti. Oke, setelah itu kita tinggal menuangkan sesuai dengan label yang kita beri tadi. Pada yang A kita beri dengan air biasa. Kemudian untuk yang wadah B kita beri dengan air panas. Selanjutnya wadah C kita beri dengan larutan asam cuka. Oke, selanjutnya wadah yang B kita beri dengan larutan garam. Nah, untuk wadah yang E kita beri dengan larutan sabun cair. Untuk wadah yang keenam kita biarkan sudah kosong. Begitu juga dengan wadah yang ketujuh kita biarkan kosong. Langkah selanjutnya kita tinggal mencelupkan masing-masing 7 buah paku ini ke dalam masing-masing wadah yang sudah tersedia tadi. Nah, sambil dimasukkan saya akan jelaskan satu persatu prediksi paku ini ketika hari ke-7. Oke, pertama saya masukkan ke dalam wadah A yang berisi air biasa. Nah, di sini sesuai dengan dari dasar sudah disampaikan sebelumnya bahwa kontak langsung dengan H2O atau air ini akan memberikan dampak yaitu korosi. Nah, namun jika kita lihat dari deret volta, letak H2O itu berada di sebelah kiri dari Fe atau besi, sehingga pada hari ke-7 bisa saja paku ini terjadi korosi atau pengkaratan, namun jumlah karatnya itu sangatlah sedikit. Kemudian untuk yang wadah yang kedua yang panas kita beri juga paku, kita celupkan. Nah, untuk air panas ini kurang lebih sama seperti air biasa, namun di sini ada temperatur yang sedikit lebih tinggi. Nah, namun jika kita melakukan pengamatan dalam waktu 7 hari, tentu saja lama-kelamaan temperatur air panas ini turun sama seperti dengan air biasa. Maka dari itu, untuk prediksi di hari ke-7 mungkin paku ini bisa terjadi pengkaratan atau korosi, namun jumlah karatnya sedikit lebih banyak dari jumlah karat pada paku yang di dalam larut air biasa. Untuk yang wadah C yaitu larutan asam cuka, kita celupkan kembali pakunya. Nah, prediksi saya untuk pada hari ke-7 nanti tentu saja paku ini akan terjadi korosi atau pengaratan. Hal ini karena asam cuka ini termasuk ke dalam zat elektrolit yang dapat menyebabkan pengkaratan atau korosi. Nah, selain itu juga asam cuka ini termasuk dalam asam lemah yang pH-nya itu kurang dari 7, sehingga semakin juga mempercepat terjadinya pengkaratan. Nah, pada itu pada hari ke-7 tentu saja akan menjadi korosi dengan jumlah tapi karena termasuk asam lemah, maka jumlah karatnya juga tidak terlalu banyak.
Selanjutnya untuk wadah yang D yaitu larutan garam, kita masukkan juga pakunya dalam. Nah, larutan garam atau NaCl ini juga termasuk dalam zat elektrolit yang dapat menyebabkan pengkaratan atau korosi pada paku. Nah, jika kita lihat secara tingkat pH-nya, garam ini termasuk ke dalam netral yang memiliki pH 7. Maka dari itu, prediksinya untuk 7 hari ke depan, paku ini juga akan terjadi pengkaratan atau korosi, namun jumlah karatnya lebih sedikit dibandingkan dengan paku yang berada di larutan asam cuka. Oke, untuk wadah yang kelima yaitu larutan sabun cair, kita celupkan kembali sini. Nah, sabun cair sendiri termasuk ke dalam basa yang jika dilihat dari tingkat pH-nya yaitu memiliki pH di atas 7. Maka dari itu tentu saja bisa terjadi pengkaratan karena kontak langsung dengan air. Nah, namun karena pH-nya besar, maka pengkaratannya pun lebih lama dibandingkan dengan yang berada di larutan asam cuka dan juga garam. Nah, itu pada hari ke-7 untuk prediksinya akan terjadi korosi, namun jumlah karatnya lebih sedikit lagi dibandingkan dengan paku yang berada di larutan garam. Oke, untuk yang wadah yang ke-6 yang kosong kita masukkan paku. Nah, kalau misalkan kita biarkan kosong terbuka seperti ini, maka tentu saja akan terjadi kontak langsung dengan O2 atau oksigen, yang mana ini juga termasuk dalam salah satu faktor yang menyebabkan korosi. Karena itu prediksi untuk 7 hari ke depan, paku ini akan mengalami pengkaratan atau korosi, namun jumlah karatnya sangatlah sedikit. Nah, untuk wadah yang terakhir, wadah yang ke-7, kita sama kosong juga, kita masukkan paku. Namun di sini kita akan menutupnya dengan plastik. Disarankan untuk menggunakan, sebenarnya lebih disarankan untuk menggunakan plastik wrap, tapi kalau kalian tidak punya ya lakukan seperti ini. Kalian bisa menutupi dengan plastik lalu kalian mengikatnya dengan karet. Setelah itu kita tinggal tutup supaya lebih rapat lagi. Nah, jika kita lihat, tentu saja di sini kontak langsung dengan O2 atau oksigen itu menjadi semakin susah karena udara yang masuk juga kan dibatasi oleh adanya plastik dan tutup ini. Karena itu prediksinya untuk 7 hari ke depan korosi tidak akan terjadi di paku ini. Nah, ini tadi sudah dijelaskan bahwa apa saja alat dan bahan yang diperlukan melakukan praktikum ini, kemudian langkah-langkah percobaannya, dan juga prediksi yang akan terjadi dalam 7 hari ke depan. Nah, maka dari itu, untuk semakin memastikan, untuk membuktikan apakah hipotesis yang tadi saya sebutkan itu benar, selama 7 hari ke depan, di hari demi hari akan saya rekam bagaimana perkembangan dari masing-masing paku di tiap larutan ini.
sudah terjadi pada paku yang sudah dimasukkan ke dalam wadah yang berbeda dengan 7 perlakuan yang berbeda. Nah, selain itu saya juga akan membandingkan antara paku yang satu dengan yang lainnya. Oke, langsung aja kita mulai dari wadah yang pertama. Sini ada wadah yang pertama, yaitu air biasa. Seperti yang bisa dilihat, paku dari wadah yang pertama ini sudah berkarat yang jumlahnya cukup lumayan banyak. Selain itu juga ditunjukkan dengan air dari wadah ini yang sudah berubah warna menjadi keruh. Kemudian yang selanjutnya dari wadah yang kedua atau wadah B, yaitu yang awalnya berisi air panas. Seperti yang bisa dilihat, pada paku di wadah kedua ini juga sudah mengalami perkaratan dengan jumlah yang sedikit lebih banyak dibandingkan dengan paku di wadah yang pertama tadi. Ini juga bisa dilihat dari air dari wadah ini yang sudah berubah warna menjadi keruh. Selanjutnya wadah yang ketiga atau C, isinya adalah larutan asam cuka. Nah, bisa dilihat di sini paku yang awalnya berwarna silver atau perak, sekarang di sini berwarna lebih kehitaman. Selain itu, pada larutan asam cuka ini warnanya sudah berubah warna menjadi coklatan, yang tentu saja menandakan bahwa korosi itu telah terjadi, walaupun karat di paku ini belum terlalu kelihatan. Untuk selanjutnya di wadah yang keempat, yaitu larutan garam. Seperti yang bisa dilihat, paku di wadah yang keempat ini juga sudah mengalami perkaratan yang bisa dilihat dengan adanya warna-warna coklat. Dan juga di sini larutan sudah berubah warna menjadi lebih keruh dan terdapat endapan di bagian bawah wadah ini. Hal ini menunjukkan bahwa paku pada larutan D ini sudah mengalami korosi dengan jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan paku di wadah-wadah yang sebelumnya. Selanjutnya di wadah yang kelima atau wadah E ini, yaitu larutan sabun cair. Seperti yang bisa dilihat, paku masih tampak bagus, namun pada ujung-ujungnya terlihat ada perubahan warna atau ada karat. Nah, hal ini juga ditunjukkan pada warna dari larutan sabun ini yang berubah warna menjadi lebih keruh, namun tidak sekeruh pada larutan dari wadah-wadah yang sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa paku di wadah yang kelima ini atau di larutan sabun cair ini mengalami korosi, namun jumlahnya itu sedikit dibandingkan dari wadah-wadah yang sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya adalah wadah yang keenam, yaitu yang kosong. Seperti yang bisa dilihat, pakunya masih tampak bagus, walaupun ada sedikit kehitam-hitaman, titik-titik hitam seperti itu. Hal ini menunjukkan bahwa korosi mungkin saja sudah terjadi, namun terjadinya itu hanya sangat sedikit sehingga sulit untuk dilihat.
Kemudian yang terakhir wadah yang ketujuh atau yang wadah G, yaitu wadah yang sama seperti sebelumnya, kosong namun ditutup oleh plastik. Seperti yang dilihat, paku ini juga sama, masih tampak bagus, namun ada beberapa titik yang berubah warna menjadi agak kecoklatan. Hal ini menunjukkan bahwa korosi sudah terjadi, walaupun sedikit, sehingga sulit untuk membedakan apakah korosi ini benar-benar terjadi atau tidak. Setelah menunjukkan 7 paku dari 7 wadah yang berbeda tadi, sekarang saya akan mengurutkan dari yang paling banyak jumlah karatnya hingga ke yang paling sedikit. Setelah diurutkan, nah di sini didapati bahwa peringkat pertama atau paku yang mengalami perkaratan paling banyak itu yaitu paku yang berada di larutan garam. Yang kedua, paku yang berada di air panas. Yang ketiga, paku yang berada di air biasa. Yang keempat, paku yang berada di larutan asam cuka. Yang kelima, paku yang berada di larutan sabun cair. Yang keenam, paku yang berada di wadah yang kosong. Dan yang terakhir, paku yang berada di wadah kosong namun ditutup oleh plastik. Nah, di sini ada beberapa yang tidak sesuai dengan prediksi awal saya, yaitu asam cuka. Nah, sesuai prediksi, asam cuka ini memiliki pH paling kecil yang seharusnya berada di urutan pertama. Namun pada di hari kelima ini, paku yang berada di larutan asam cuka berada di posisi yang keempat. Hal ini dikarenakan karena larutan asam cuka yang digunakan memiliki tingkat 70% atau kadar 70% dibandingkan dengan asam cuka pada umumnya, sehingga pH-nya semakin besar yang menyebabkan terjadinya perkaratan ini lebih lama dibandingkan dengan yang lain. Namun kita akan menunggunya 2 hari lagi untuk melihat apakah jumlah karatnya dapat lebih banyak dibandingkan dengan larutan yang lainnya. Nah, di sini juga menunjukkan bahwa larutan garam untuk sementara ini merupakan paku dengan jumlah karat yang paling banyak. Mengapa hal ini dapat terjadi? Karena larutan garam ini termasuk dalam zat elektrolit. Walaupun pH-nya 7 atau netral, tetapi karena zat elektrolit itulah yang menyebabkan paku ini mengalami korupsi. Kemudian selain itu juga terjadi kontak langsung dengan air atau H2O. Nah, kedua hal inilah yang jika dibiarkan secara selama 5 hari ini menyebabkan paku yang berada di larutan garam ini mengalami korosi dengan jumlah yang paling banyak. Sedangkan untuk di peringkat ke-7 atau yang paling sedikit mengalami korosi, yaitu paku yang berada di wadah kosong yang ditutupi oleh plastik. Kenapa hal ini dapat terjadi? Karena di sini tidak terjadi kontak langsung dengan air atau H2O, namun terjadi kontak langsung dengan O2 atau oksigen. Hanya saja kan ditutup oleh plastik. Hal ini membuat kontak langsung menjadi semakin dibatasi, yang tentu saja semakin mempersulit paku ini untuk mengalami terjadinya korosi.
merupakan hari terakhir dari praktikum. Nah, di sini saya akan menunjukkan bagaimana hasil dari paku yang ada di masing-masing wadah. Langsung saja, ini adalah wadah yang A. Kita ambil pakunya. Nah, seperti yang bisa dilihat di sini bahwa pakunya sudah mengalami perkaratan, dan juga di airnya ini sudah terdapat semacam endapan yang berasal dari karat pada paku ini. Hal ini menunjukkan bahwa paku pada air biasa ini mengalami perkaratan dengan jumlah yang cukup banyak selama 7 hari. Selanjutnya, wadah yang kedua yaitu air panas. Nah, sini bisa dilihat bahwa perkaratan terjadi pada sebagian besar dari paku ini, dan jika dilihat dari airnya terdapat cukup banyak endapan dari karat pada paku ini. Maka selama 7 hari ini paku yang berada di wadah air berisi air panas mengalami perkaratan dengan jumlah yang cukup banyak, dan jumlah ini tentu saja lebih banyak dari jumlah karat pada wadah berisi air biasa. Selanjutnya untuk wadah yang C yang berisi asam cuka. Nah, seperti yang bisa dilihat di sini pakunya berwarna lebih hitam dari yang pertama kali kita dimasukkan, dan di sini airnya sudah berubah warna menjadi coklat lebih pekat daripada hari kelima kemarin. Dan jika dilihat di dalam larutan ini terdapat sedikit endapan yang menunjukkan bahwa paku di larutan asam cuka ini mengalami korosi juga, namun jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan dua wadah sebelumnya. Selanjutnya wadah yang keempat atau wadah D ini berisi larutan garam. Nah, seperti yang bisa dilihat di sini juga sama, pakunya sudah mengalami perkaratan dan juga berubah menjadi warnanya lebih hitam. Dan di sini juga di larutannya terdapat cukup banyak endapan dari karat pada paku ini, sehingga dapat disimpulkan bahwa selama 7 hari paku di wadah yang berisi larutan garam ini mengalami korosi atau perkaratan dengan jumlah yang cukup banyak, melebihi dari jumlah karat pada air biasa dan juga air panas. Selanjutnya untuk wadah yang kelima yang berisi larutan sabun. Nah, sini seperti yang bisa dilihat ada beberapa bagian yang, terutama bagian ujungnya, yang mengalami perkaratan yang ditandai dengan adanya perubahan warna. Nah, namun tidak semuanya, dan warna airnya pun masih tidak terlalu berubah seperti larutan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa paku dalam larutan sabun ini mengalami korosi atau perkaratan, namun jumlah karatnya sangatlah sedikit. Selanjutnya untuk wadah yang ke-6 yaitu yang kosong, tidak ada apa-apa. Sini pakunya seperti yang bisa dilihat masih bagus, tidak mengalami perkaratan. Walaupun ada bintik-bintik hitam, namun di sini tidak ada karat yang menempel pada paku ini, sehingga selama 7 hari ini paku yang berada di wadah ke-6 atau yang wadah kosong tidak mengalami korosi. Selanjutnya wadah yang ke-7, wadah G yang
berisi paku yang perlakuannya itu ditutup dan tidak diisi apa-apa. Di sini pakunya pun masih sangat bagus, sangat bersih, yang menunjukkan bahwa paku yang berada di wadah G ini tidak mengalami korosi. Oke, setelah itu saatnya kita mengurutkan dari ketujuh wadah tadi berdasarkan dengan jumlah karatnya. Nah, sini saya sudah selesai mengurutkannya. Di peringkat pertama atau paku dengan jumlah karat yang paling banyak ditempati oleh paku yang berada di wadah berisi larutan garam. Kemudian yang kedua yaitu paku yang berada di air panas. Yang ketiga paku yang berada di air biasa. Yang keempat paku yang berada di larutan asam cuka. Yang kelima paku yang berada di larutan air sabun. Yang keenam paku yang berada di wadah kosong. Dan yang ketujuh adalah paku yang berada di wadah kosong dengan ditutup oleh plastik. Nah, sini sebenarnya yang cukup berbeda dengan prediksi di awal, yaitu paku yang berada di larutan asam cuka. Nah, pada prediksi awal itu disebutkan bahwa paku ini mengalami korosi dengan jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan larutan garam. Namun di sini ternyata selama 7 hari jumlah karat pada paku yang berada di larutan asam cuka ini malah lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah karat yang berasal dari paku yang berada di air biasa. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena yang paling pertama yaitu di sini larutan asam cukanya memiliki pH yang cukup besar. Kenapa? Karena pertama-tama pH-nya sendiri tidaklah begitu besar ya. Nah, kemudian selanjutnya diencerkan juga dengan air sehingga pH-nya semakin membesar, yang tentu saja semakin memperlambat terjadinya korosi. Nah, selain itu juga selama 7 hari ini larutan asam cuka selalu berada dalam kondisi tertutup. Hal ini untuk mencegah bau yang menyengat ini kemana-mana. Nah, hal ini juga lah yang menyebabkan suplai oksigen itu menjadi terhambat, sehingga terjadinya korosi juga semakin lama dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan satu persatu mengapa paku-paku ini bisa mengalami korosi ataupun tidak mengalami korosi. Ini untuk yang pertama, untuk yang larutan garam, karena pertama-tama tentu saja air mengalami kontak langsung, paku ini mengalami kontak langsung dengan air. Nah, selain itu juga paku ini mengalami kontak langsung dengan larutan elektrolit. Walaupun pH-nya netral atau 7, tetapi larutan elektrolit dan juga kontak langsung dengan air ini sangatlah berdampak langsung pada terjadinya korosi, sehingga di sini paku mengalami korosi dengan jumlah yang sangat banyak. Selanjutnya di sini untuk wadah yang berisi air panas. Di sini pertama-tama tentu saja sama, yaitu mengalami kontak langsung dengan air. Nah, selain itu, di sini juga paku mengalami wadah ini juga pada awalnya memiliki temperatur yang tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, temperatur ini juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya korosi, sehingga pada hari ke-7 ini paku yang berada di lautan paku yang berada di wadah yang berisi air panas mengalami perkerasan dengan jumlah yang cukup banyak. Selanjutnya paku yang berada di wadah air biasa kurang lebih sama seperti paku yang berada di air panas, hanya saja di sini temperaturnya lebih rendah dibandingkan dengan
yang berada di air panas, sehingga tentu saja jumlah karat yang dihasilkan lebih sedikit dibandingkan dengan yang berada di wadah air panas. Selanjutnya untuk wadah yang keempat atau wadah D, yaitu panas mencuka. Seperti yang sudah saya jelaskan ya, di sini walaupun terjadi kontak langsung dengan hubungan elektrolit, dengan air, dan juga dengan pH yang rendah atau karena ini asam, tetapi karena sudah diencerkan lagi sehingga pH-nya semakin besar dan juga ditutup, yang menyebabkan korosi ini berjalan lebih lambat dari yang seharusnya. Nah, kemudian di sini larutan sabun paku di sini mengalami sedikit korosi. Hal ini dikarenakan pH dari air sabun ini sendiri yaitu sangatlah besar. Terlebih lagi sudah diencerkan oleh air, menyebabkan pH-nya semakin besar lagi, dan hal inilah yang menghambat terjadinya korosi pada paku yang berada di larutan air sabun ini. Untuk wadah yang keenam, wadah yang kosong. Kenapa paku ini tidak mengalami korosi walaupun terjadi kontak langsung dengan O2? Nah, hal ini dikarenakan walaupun terjadi kontak langsung dengan O2, tetapi tentu saja oksigen ini hanya tidak selalu melewati ke sini, tidak selalu masuk dengan jumlah yang besar. Dan lagi di sini paku hanya mengalami kontak langsung dengan oksigen yang tentu saja sangat sulit untuk menyebabkan sebuah paku ini dapat berkarat. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir yaitu paku yang berada di wadah kosong yang ditutup. Nah, jika kita bandingkan dengan wadah yang sebelumnya, di sini wadah yang kosong tanpa ditutup pun paku tidak bisa mengalami korosi. Nah, hal itu jika pakunya wadah ini ditutup, tentu saja aliran oksigen itu semakin terhambat lagi, dan hal inilah yang menyebabkan paku tidak mengalami korosi. Nah, dari ketujuh wadah ini dapat kita simpulkan bahwa faktor terbesar yang mempengaruhi terjadinya korosi yaitu kontak langsung dengan air. Nah, maka dari itu saja di sini cara-cara untuk pencegahan dari masing-masing atau dari kelima paku yang mengalami korosi ini dapat dengan mudah kita lakukan, yaitu menghindari kontak langsung dengan air-air yang berada di masing-masing wadah. Nah, untuk cara pencegahan korosi ini pada umumnya dilakukan dengan cara pengecatan. Hal ini dilakukan untuk melapisi bagian dari paku besi ini supaya tidak langsung mengalami kontak dengan air yang ada di masing-masing wadah. Nah, tentu saja pengecatan ini juga bisa dilakukan pada masing-masing paku di kelima wadah ini. Nah, namun jika paku ini pada kehidupan sehari-hari digunakan dalam mesin yang bergerak gitu, bisa juga dilakukan pencegahan korosi dengan cara melapisinya dengan oli atau gemuk. Nah, selain itu juga bisa dengan dilapisi oleh plastik, sama halnya seperti paku yang berada di wadah G. Awalnya paku ini berada di wadah yang kosong, kemudian ditutup. Nah, hal ini membuat semakin sulitnya terjadinya korosi. Dan hal ini juga bisa dipraktekkan pada kelima paku yang mengalami korosi ini. Hal terakhir yang bisa dilakukan untuk mencegah paku ini berkorosi itu dengan melapisinya dengan logam lain yang tentu saja dalam deret volta ini berada di sebelah kiri dari besi, karena besi ini merupakan bahan dasar dari paku-paku ini. Nah, contohnya seperti CR, ZN, dan lain-lain.
Kesimpulan dari praktikum kita kali ini yaitu korosi atau perkaratan adalah suatu reaksi redoks spontan yang terjadi antara logam dengan zat yang ada di sekitarnya. Kemudian reaksi redoks spontan ini menghasilkan senyawa yang tidak diinginkan yang biasanya berupa oksida logam atau logam karbonat. Dari percobaan yang sudah kita lakukan, dapati bahwa paku yang paling banyak mengalami korosi yaitu paku yang berada di larutan garam. Hal ini terjadi karena paku tersebut melakukan kontak langsung dengan oksigen dan air, dan juga ada pengaruh dari keelektrolitan suatu larutan. Sedangkan paku yang tidak mengalami korosi yaitu paku yang berada di wadah kosong atau wadah kering, baik yang terbuka maupun yang tertutup. Dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa faktor utama yang menyebabkan terjadinya korosi yaitu kontak langsung dengan udara dan air. Di samping itu, ada juga beberapa faktor lain yang mendukung cepat atau lambatnya terjadi suatu korosi atau pengkaratan ini, yaitu tingkat suhu atau temperatur, tingkat pH, keelektrolitan suatu larutan, dan juga permukaan dari logam itu sendiri. Nah, oleh karena itu juga untuk cara pencegahan korosi pada logam ini yang paling pertama yang bisa kita lakukan yaitu meminimalisir atau mencegah terjadinya kontak langsung dengan udara dan air. Tapi jika memang logam tersebut pasti akan mengalami kontak langsung dengan udara dan air, maka cara pencegahan korosinya ini dapat dilakukan dengan melapisi logam tersebut, baik itu dengan cat, dengan logam lainnya, dengan plastik, ataupun jika logam tersebut berada di mesin yang bergerak, dapat dilakukan pencegahan korosi ini dengan melapisinya dengan oli dan gemuk. Sekian praktikum analisis korosi pada paku dari saya. Terima kasih.